Dipersembahkan oleh Pilkada, pileg, pilpres, satu persatu dan dekat. Semua bertanggung jawab. Merawat harmoni diversity. Kita harus jaga kedamaian. Kita tetap jaga persatuan. Bully medsos. Itulah solusi terbaik. Mantap. Ya, Indonesia rumah kita bersama. Yo, mantap yo. Indonesia rumah kita bersama. Sabang ke Merauke, Miangas sampai Rote. Mari menjaga kebinekaan kita. Kita kerja bareng gotong royong. Indonesia rumah kita bersama. Kita harus jaga kedamaian. Kita menjaga. Jiwa Pancasila. Karena bully yang berbeda. Itulah solusi terbaik. Mantap. Indonesia rumah kita bersama. Yo, yo. Indonesia rumah kita bersama. Siapapun di sini saling mengingatkan agar kita menjaga kesejukan. Apa kabar pemirsa? Jumpa kembali dengan saya Yovie Widianto dalam Indonesia untuk Indonesia Kaya. Indonesia kali ini saya akan kedatangan tamu, adik saya, seorang yang sangat berbakat, produser yang hebat, dan dia juga orang yang sangat konsisten untuk berjuang di musik Indonesia, terutama alat musik tradisional. Dan karya-karyanya justru mencuat melalui speech composing yang kerap sekali meramaikan dunia pemilihan, baik presiden ataupun juga legislatif. Kita panggilkan sahabat saya, Eka Gustiwana. Halo Eka, apa kabar? Silakan duduk. Eka, banyak sekali orang yang bertanya, sebenarnya musik awalnya seorang Eka tuh karyanya dari mana gitu? Dari musik apa? Memang dari IDM yang sangat anak muda, atau kamu lahir pertama dari musik yang justru yang nggak biasa dengarkan pecinta-pecinta musiknya Eka? Oke, jadi seperti yang Mas Yofi bilang tadi, saya mungkin lebih dikenal oleh orang-orang itu sebagai speech composer. Oh. Karena saya di awal-awal tuh banyak mengerjakan video orang yang berbicara, kemudian menjadi bernada. Oh, oke. Dan banyak sekali karya-karya saya memang akhirnya dipublikasikan di televisi, salah satunya Metro TV. Ah, iya, Jadi iya. itu sering banget dan akhirnya orang lebih kenal saya sebagai speech composer. Itu langkah awalnya. Langkah awalnya ya. Dan yang sangat orang selalu ingat itu ketika Eka buat speech composing yang tentang Cepopong itu gimana? Oh iya, itu? mana palunya? Itu mana palunya ya? Itu gimana sih teknisnya? Kan orang banyak bilang itu notnya kan tidak ada nadanya tadinya, maksudnya tidak beraturan lah. Lalu dibuat nadanya tuh dimasukkan ke dalam satu track, Iya. lalu diedit melalui software atau memang ada teknis khusus yang mungkin harus diceritakan mungkin sama pemirsa. Nah, pada dasarnya kalau kita lagi berbicara, siapapun berbicara itu pasti ada basic frekuensinya. Ah, basic frekuensi. Frekuensi fundamentalnya. Jadi Ah, ketika iya, kita iya. ngomong, oh dia ngomongnya di frekuensi segini nih. Antara nadanya antar itu Antara gitu ya. ini, antara A, antara Iya, iya. B, Iya. 440 atau berapa. Nah, atas dasar itulah, wah ini ngomong ada nadanya walaupun nggak beraturan. Iya, iya, Jadi iya. intinya ketika kita berbicara, nadanya tuh nggak beraturan. Nah, Iya. saya tinggal pakai satu aplikasi namanya pitch correction, Mas. Oh iya, semacam kalau untuk kemudian orang nyanyi fals-fals Iya, gitu ya. untuk benerin orang yang fals. Ya udah, tinggal oh dia nih suaranya agak mirip-mirip ke A nih, tapi kan nggak bisa pas kan. Kalau kita ngomong kan bebas, nadanya tuh agak Didekatkan ya. didekatkan ke A. Oh yang ini lebih ke F nih, jadi ke F. Nah, akhirnya lebih advance lagi karena saya bisa nulis lagu. Ya udah, kenapa nggak kita nadain aja? Do, re, mi, c, d, e. Nah, gitu. Oh gitu. Nah tuh pemirsa, serunya kreativitas seorang Eka ketika memberikan nada-nada pada saat kita bicara. Ini saya bicara aja nanti bisa jadi notnya nih.
bisa Sol, Fahmi. Lagi direkam, Mas. Lagi direkam. Lagi direkam. Nah, yang menarik juga setelah itu orang makin kenal Eka. Iya. Lalu banyak orang bilang bahwa karya-karyanya Eka banyak diminati para pecinta YouTube. Ya, jadi orang bilang bahwa wah kita kalau ngeliat Eka nggak usah di TV juga banyak, di YouTube banyak. Itu bagaimana tuh Eka ceritanya? Ya akhirnya media yang saya gunakan adalah YouTube karena YouTube itu membebaskan kita upload apa aja. Jadi ekspresi saya bisa ya tuntas di YouTube. Dan akhirnya sampai dengan bertahun-tahun sampai dengan sekarang tahun ke-6 saya di YouTube, karya-karya yang dilahirkan tidak cuma speech composing, ada akhirnya saya bikin lagu, akhirnya saya bikin film pendek yang menginspirasi, akhirnya saya bikin eksplorasi budaya Indonesia di channel YouTube saya. Karena memang pada awalnya memang saya niatannya tuh pengen bikin sesuatu yang bermanfaat buat Indonesia. Nggak cuman sensasional, viral, lalu hilang. Nah, saya ingin channel YouTube saya itu bisa menjadi sejarah buat orang-orang di Indonesia. Wow. Pengennya gitu. Nah, Eka, menarik adalah ketika Eka mulai menyentuh wilayah alat-alat musik tradisional. Ya. Apa yang menggerakkan Eka sehingga Eka ingin mengeksplorasi alat-alat yang berhubungan betul dengan Indonesia atau Nusantara itu? Oke. Pada dasarnya ketika saya melihat orang-orang, anak-anak muda sekarang rata-rata lupa atau mungkin tidak pernah tahu di tempat mereka tinggal itu alat musik tradisionalnya apa. Sebagai contoh, di Jakarta, saya tanya sama teman-teman saya yang lahir dari Jakarta, bro, tahu nggak kira-kira di Jakarta tuh instrumen tradisional apa sih? Saya pengen tahu. 60%, 70% mengatakan, apa ya Jakarta ya? Yang gue tahu itu Jawa, gamelan. Tapi Jakarta kayaknya apa ya? Nah, orang mulai bingung. Padahal di Jakarta sendiri tuh budaya Betawi itu kan banyak sekali. Kita bisa eksplor. Keroncong belum lagi kita bisa eksplor. Iya. Jadi memang setelah kita pelajarin sejarah, oh baru tahu di Jakarta tuh musik-musiknya tuh begini loh. Mappingnya ada. Mappingnya di setiap daerah tuh beda-beda. Betul. Bahkan saya nanya pertunjukan musik daerah tradisional di Jakarta tuh gimana? Nah banyak yang nggak tahu. Nah itulah yang menggerakkan saya untuk harus ada gerakan dari anak-anak muda untuk memperkenalkan musik tradisional ke seluruh Indonesia. Wow. Gitu. Itu dia yang jarang ditemukan di musisi muda, di mana sekarang hampir semua orang-orang ingin menjadi bintang secara instan melalui reality show yang dibuat di stasiun TV atau penyanyi-penyanyi dadakan. Tetapi Eka melahirkan karya melalui perjuangan yang luar biasa. Pemirsa, jangan kemana-mana, tetap di Indonesia, ide untuk Indonesia. Dipersembahkan oleh